لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ayo bangun semuanya, wajib bangun. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم شريك لك لبيك.
الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. Ya Bapak Ibu, coba perhatikan di depan sebelah kiri kita, ini ada menara dua. Ini tempat masjid mikot terdekat yang ada di kota suci Mekah, yaitu Masjid Umroh atau Masjid Tan'im, Masjid Aisyah, Masjid Mikot. Di sini bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh, baik penduduk Mekah atau yang ada di hotel Mekah, itu harus keluar, yaitu ke sini, yaitu ke kota Masjid Tan'im ini. Dan di depan ini Bapak Ibu ada tugu kanan kiri, inilah pembatas tanah haram. Pembatas tanah haram, ini alhamdulillah kita sudah masuk tanah haram. Marilah kita bersama-sama baca doa masuk tanah haram. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma هذا حرمك فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki tanah haram Mekah. Ya, alhamdulillah kita setelah terawih ini kita akan melihat jam. Di sanalah di bawah jam itulah Ka'batullah, dan disitulah hotel kita Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai. Marilah Bapak Ibu, akui kedatangan Bapak Ibu dari Indonesia, yaitu penuh dosa dan noda. Ya Bapak Ibu, marilah kita akui datang Bapak Ibu dari Indonesia, tanah air kita yang penuh dosa dan noda. Kecuali Rasulullah yang maksum, bebas dari dosa dan noda. Baik para ulama, para habaib, para kiai, para jemaah umrah atau jemaah haji itu pasti kalau udah masuk di tanah haram Mekah itu pasti mengakui bahwa dirinya penuh dosa dan noda. Baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa sengaja atau tidak sengaja, atau baik dosa besar atau dosa yang kecil. Itu kalau kita mengakui dengan insyaallah akan mendapat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Bapak Ibu juga ingat dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita mungkin orang tua kita yang pernah kita marahi, mungkin karena kita disuruh-suruh sama kita harus mengakui bahwa kita yaitu berdosa dan noda untuk kedua orang tua kita. Marilah kita Bapak Ibu banyak beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kota Mekah ini Bapak Ibu beda dengan tempat yang lain. Di kota Mekah ini pahalanya yaitu 100.000 pahala dibandingkan masjid lain. Kemarin di kota Madinah itu pahalanya 1.000 pahala, dan di sini Bapak Ibu yaitu 100.000 pahala. Ini sekali mengerjakan ibadah atau mengerjakan kemaksiatan sama, yaitu 100.000 yaitu kemaksiatan, dosa kemaksiatan. Maka dari itu berada di sini Bapak Ibu kita berlomba-lomba yaitu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita sekali mengerjakan sholat, di sini kita akan mendapatkan pahala 100.000 pahala sholat. Dan juga mengerjakan kebaikan atau bersedekah di sini akan dilipat gandakan. Dan di kota Makkahul Mukarramah di antaranya di Baitullah itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sehari semalam yaitu menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang melakukan tawaf. Orang melakukan rahmat, orang melakukan tawaf itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan 10 rahmat Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat wajib atau sholat sunnah, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 40 rahmat. Dan 20 rahmat Allah berikan kepada orang melihat Baitullah atau Ka'batullah, itulah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah rahmat itu akan diraih oleh Bapak Ibu semuanya, karena sebentar lagi kita akan melakukan tawaf, salat dan juga melihat Ka'bah. Insyaallah rahmat itu akan diraih oleh Allah Subhanahu oleh Bapak Ibu semuanya. Dan tempat ibadah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'batullah yang ada di kota Mekah ini, Bapak Ibu. Seluruh penjuru dunia itu semuanya menginginkan, umat Islam menginginkan, ingin datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, ingin yaitu melakukan ibadah umroh. Di antaranya kita ingin membawa kedua orang tua kita, ingin menggandeng tangannya, ingin mengelilingi Ka'bah, ingin membawa sa'i, keinginan kita. Tapi sebagian jemaah kadang-kadang bisa membawa kedua orang tua kita, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sebagian bawa, sebagian enggak. Kita harus punya cita-cita, ingin mendapatkan, ingin membawa, ingin membahagiakan kedua orang kita juga, ingin membawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan insyaallah niat kita Bapak Ibu insyaallah akan mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dijabar Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ini coba sebelah kiri kita itulah jam. Jam di bawah jam itu Bapak Ibu itulah Ka'batullah, yaitu Ka'bah yang ada di kota suci Mekah. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, setelah ini kita setelah sampai yaitu ke hotel kita, yang pertama kita akan laksanakan yang pertama kita makan malam. Makan malam. Setelah makan malam Bapak Ibu, saya ingatkan bagi Bapak Ibu semuanya jangan sampai melanggar larangan-larangan ihram. Di antaranya kita tidak boleh pakai cuci tangan pakai sabun, dan juga kita tidak boleh bawa-bawanya mengganti baju ihram. Ingat Bapak-bapak, jangan ganti baju ihram setelah sampai di hotel ganti sarung atau celana, tidak boleh. Harus pakai baju ihram karena kita belum selesai melaksanakan ibadah umrah rukun-rukun yang lain. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah sampai setelah makan, setelah masuk ke kamar masing-masing, kita membuang hajat dan kita langsung ngambil wudu. Usahakan ngambil wudu itu kita di dalam kamar kita masing-masing. Jangan sampai kita udah sampai ke haram, kita yaitu masih ingin mengambil wudu. Usahakan kita ngambil wudu dari hotel masing-masing. Bapak Ibu, kita usahakan mengambil wudu di kamar masing-masing. Jangan sampai kita nyampe ke haram gak punya wudu. Usahakan punya wudu. Setelah itu Bapak Ibu, kita laksanakan sholat isya dan sholat maghrib. Insyaallah kita sholat di dalam Masjidil Haram. Insyaallah saya usahakan saya carikan tempat nanti sholat di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu Bapak Ibu kepingin sholat di Masjidil Haram, kepingin mau melaksanakan ibadah umrah, kepingin sholat di bawah, itu harus pakai tasreh sebelum-sebelumnya itu harus pakai tasreh. Ini alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita tanpa tasreh. Walaupun kita pakai tasreh, ini alhamdulillah saya sudah siap tasrehnya, ada di aplikasi kami, sudah dikirim dari muasasah. Maka dari itu kami Bapak Ibu, kalau kepingin sholat di Masjidil Haram, usahakan sudah pakai baju ihram kalau kepingin di bawah. Setelah itu Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat isya dan maghrib. Kita lanjutkan melakukan rukun umroh yang kedua, melaksanakan tawaf yang sudah kemarin saya sampaikan. Melaksanakan tawaf, kalau sudah selesai sampai 7 kali putaran, itu usahakan Bapak Ibu jangan kita kalau kepisah, jangan sampai kita keluar. Itu Bapak Ibu diantaranya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah tempat multazam. Dulu itu bisa kita sampai menyium Ka'bah, bisa menyium di depan multazam itu. Kita juga dulu bisa menyium Hajar Aswad. Tapi sekarang tidak bisa. Kita tidak bisa, yaitu
kepingin menyentuh Ka'bah itu, kepingin sholat di itu tak bisa. Sekarang Bapak Ibu kita tidak bisa menyentuh Ka'bah itu. Dulu bisa nyoba Aswad, karena sekarang pandemi tidak bisa. Dan juga kita biasanya dulu itu bisa sholat di Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail itu Bapak Ibu masuk Ka'batullah juga, masuk dalam Ka'bah. Dan juga pernah yaitu Siti Aisyah yaitu kepingin sholat di dalam Ka'bah, minta kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Siti Aisyah itu ditarik tangannya dibawa ke Hijr Ismail dan sholat di Hijr Ismail. Kalau kamu kepingin sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini juga masuk dalam Ka'bah. InsyaAllah akan kami lanjutkan nanti ceritanya, karena ini sebentar lagi kita akan sampai. Ini Masya Allah hotel kita Bapak Ibu, Masya Allah di Sofwa dan juga Royal Majestic. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, kita setelah sampai ini kita usahakan adalah berlomba-lomba, yaitu menjaga etika kita. Harus kita menjaga etika yang baik. Dan seperti kemarin Masya Allah di Madinah itu kita Masya Allah, saya tahu Bapak Ibu kemarin itu makanan itu tidak enak Bapak Ibu, tapi Masya Allah saya perhatikan Bapak Ibu Masya Allah dengan ikhlasnya, dia rela makan cuman ikan itu. Dan sekarang akan dibalas Insya Allah makanannya lebih enak di Royal Majestic. Insya Allah nggak bakalan kecewa ya. Nah ini sebentar lagi akan sampai ya di hotel kita. Dan usahakan di sini kita satu kamar jangan sampai kita berjalan sendirian. Satu kamar jangan sampai jalan bersendirian. Beda dengan kota Madinah Bapak Ibu di sini. Beda dengan kota Madinah. Di sini lebih ribet, lebih ruwet. Usahakan berempat atau dua kamar. Usahakan berempat. Jangan sampai kita jalan sendiri. Usahakan harus berempat. Usahakan harus berempat. Maka dari itu kan ngomong Bapak Ibu, kalau kita berjalan berempat, insya Allah nggak bakalan kesasar. Tapi kalau kita bersendiri atau berdua, itu banyak yang kesasar. Usahakan jangan sampai kita tidak ada yang kesasar Bapak Ibu. Ya Ustaz. Nah, udah nggak usah itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saya usahakan Bapak Ibu ini insya Allah badan kita sampai. Maka saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, besok Bapak Ibu tidak ada acara ya. Besok tidak ada acara. Insya Allah kita selesai ini Bapak Ibu kalau cepat selesai makan, insya Allah jam 9, jam 10, setengah 11, jam 10 atau setengah 11 kita menuju ke Haram. Sekarang jam 9 ya, jam 9. Saya kasih waktu Bapak Ibu setelah makan jam setengah 11 ngumpul di lobi. Jam setengah 11 ngumpul di lobi. Nah, ini Bapak Ibu yang di Royal Majestic. Hotel kita satu lantai semua, lantai 6 ya, lantai 6. Nanti koper diambil di lantai 6. Koper nanti di lantai 6. Sedangkan ada satu itu di lantai 5. Satu lantai 5 itu buat triple, itu 3 orang. Yang lain itu lantai 6 semua. Bisa nanti sering ketemu insya Allah di lantai 6. Dan juga di Sofwa hotelnya Masya Allah berdempetan juga, sudah dapat kunci. Di Sofwa Masya Allah sudah dapat juga hotelnya, kuncinya, tinggal masuk. Sebentar lagi akan sampai. Yang kami turunkan
Yang pertama yaitu di Hotel Sofwa, yaitu 5 orang. Dan saya ingatkan kepada Bapak yang ada di Sofwa, nanti setelah makan ngambil wudhu, dan setelah itu kita ketemuan di kamar mandi 3, di WC 3. Nanti tunggu Pak di sana di WC 3. Setelah saya mau berangkat, nanti saya hubungi Bapak yang ada di Sofwa, ketemuan di WC 3. Setelah itu baru nanti kita berkumpul bersama langsung melakukan sholat berjamaah. Baik yang didorong itu sudah siap, yang tukang dorongnya yaitu khusus orang Indonesia, ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak yang mau didorong, tukang dorongnya. Maka dari itu Bapak Ibu, ini sebentar lagi sampai itu haram ya, itu haram di depan. Ini kemarin Bapak Ibu, kalau orang waktu bulan puasa kemarin pas akhir Ramadan, Masya Allah penuh sekali. Jam-jam segini mobil tidak bisa masuk, jam-jam segini mobil tidak ada yang masuk, tidak boleh masuk. Orang itu penuh semua di sini, penuh semua. Ini ya, coba perhatikan di sebelah kiri kita, itulah itu Masjidil Haram. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sebentar lagi kita sampai di, daripada dibandingkan dengan orang yang lain. Waktu pas corona itu sampai seminggu kepingin masuk tawaf nggak bisa, pakai baju ihram nggak bisa, dia akhirnya pulang tanpa ya melakukan ibadah umroh. Ya, alhamdulillah kita udah sampai dengan nyaman, pakai bis enak, ada AC-nya, jalan empuk. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah di waktu hijrah di Gua Tur nggak ada bantal guling, nggak ada AC, panas jalannya bergelombang. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sebentar lagi sampai yaitu di hotel ini. Alhamdulillah dengan lancar semua. Kita cuma tadi ada kendala. Seandainya tadi nggak ada kendala, ini sekarang supirnya 3 nih. Supirnya sekarang 3. Tadi sebelum nyampe ke sini itu ngambil supir 1. Sekarang undang-undangnya itu supir harus 2. Undang-undangnya supir harus 2. Karena apa? Puasa sampai puasa itu banyak terjadi kecelakaan. Makanya oleh perusahaan, oleh pemerintah Saudi itu harus ngambil supir itu 2. Ternyata supirnya 1 pertama itu KTP-nya mati, SIM-nya mati, akhirnya tadi disuruh balik, akhirnya ngambil orang 1 lagi, dan barusan ini ngambil 1 lagi. Biasanya cuma 1 supir itu Bapak Ibu, cuma 1. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sudah sebentar lagi sampai, Masya Allah, Tabarakallah, dengan lancar, dengan aman. Kita alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak ada halangan. Daripada delay sampai sehari semalam, ini tidak ada delay, cuma delay 1 jam. Ya tadi ya, 1 jam. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita berangkat tadi itu Masya Allah lancar. Biasanya saya sampai di sini itu jam 10. Jam 10, ini jam 9. Jam 9 sudah sampai. Saya ingatkan Bapak Ibu, ini sebentar lagi siap-siap untuk Bapak Ibu semuanya. Barang-barang yang ada di dalam bis itu dibawa masing-masing. Sedangkan yang di bagasi itu nanti ada billboy yang mengangkatnya. Kami persilakan kepada Bapak yang berlima dulu ya. Yang berlima dulu aja. Di sini 5 orang. Ya. Iya, nanti bagasi. Ini dari sebelah kanan. Ini alhamdulillah kita sudah sampai. Yang bagi di sofa. Silakan Bapak Ibu yang ada di sofa. Nanti yang lain dipersiapkan ya.